Halo semuanya, hari ini kita akan menganalisis Bitcoin dan saya harus mengatakan bahwa hari ini Trump telah mengakhiri satu lagi perang yang ia mulai sendiri. Trump dan lingkaran dalamnya menghasilkan banyak uang dari hal ini karena menurut informasi di media, tepat sebelum pengumumannya seseorang melakukan short pada minyak dalam jumlah besar, sekitar 1 miliar dolar. Nah, Trump mungkin terlihat seperti orang bodoh, tapi kenyataannya dia menghasilkan banyak uang dari apa yang disebut keeksentrikannya itu. Sekarang mari kita lihat grafik Bitcoin. Dan apa yang kita lihat, Bitcoin juga bereaksi positif terhadap pernyataan Trump dengan naik, dan candle kemarin ditutup sebagai candle hijau besar. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Perhatikan bahwa meskipun candle ini sempat naik di atas 72.000 dolar, dan sekarang diperdagangkan di atas 71.000, candle tersebut ditutup tepat di bawah level 72.078 dolar. Level ini berasal dari jauh di tahun 2024. Di sini sudah saya tandai, ini berasal dari tanggal 11 Maret 2024 dan kita tidak bisa menembusnya dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika akhirnya kita berhasil menembusnya, Bitcoin pun berhasil mencapai level tertinggi baru. Dan sekarang level ini juga menjadi level kunci. Dan perhatikan bahwa hari ini kita bahkan sedikit melampaui level tertinggi kemarin. Biar saya perbesar seperti ini. Akan lebih mudah untuk dilihat. Kita memperbaruinya sedikit, kurang dari 100 dolar, dan candle harian saat ini berisiko ditutup dengan bodi merah, yang membawa risiko penurunan baik ke batas bawah channel sekitar 66.500 dolar, atau bahkan ke batas bawah rentang, yaitu sekitar 60.000 dolar, atau setidaknya mari kita tandai level ini. Di sini kita memiliki penutupan terendah, yaitu sekitar 64.000. Hal ini cukup mungkin terjadi, dan saya tidak akan terburu-buru untuk long atau membeli Bitcoin saat ini karena sampai kita melihat breakout di atas 72.078 dolar, terlalu dini untuk membicarakan kelanjutan pertumbuhan. Di akhir video ini, saya akan menunjukkan bahwa risiko penurunan lebih besar daripada risiko pertumbuhan yang berlanjut. Namun jika pertumbuhan benar-benar terjadi, maka target teknikal berikutnya adalah 76.300 dolar. Ini adalah penutupan candle harian terendah sejak 8 April 2025. Jadi pada dasarnya tepat 1 tahun yang lalu, kita mungkin akan menguji level ini. Perhatikan bahwa semua yang terjadi selama tahun berikutnya berada di atas level ini. Dan karena kita telah menembusnya, kita mungkin akan mengujinya lagi. Meskipun kita mendekatinya pada 17 Maret, ketika maksimum tepat di 76.300 dolar, kita sebenarnya belum benar-benar mencapai level itu. Jadi pada dasarnya level itu sudah pernah diuji. Sekarang kita hapus semua penanda dan lihat candle bulanan. Pada candle bulanan kita melihat situasi berikut. Kita mengalami penurunan selama 5 bulan dimulai dari bulan Oktober, 1, 2, 3, 4, 5. Pada bulan Maret, kita mengalami sedikit kenaikan yang sebagian besar langsung dijual dan candle ini lebih merupakan candle ketidakpastian daripada candle pertumbuhan. Kita belum bisa membicarakan pembalikan tren global apapun sampai kita menelan candle bulan Februari. Untuk melakukan ini, kita perlu menutup transaksi di atas 78.750 dolar. Bisakah kita, memperbarui suhu tertinggi bulan Maret di bulan April? Ya, tentu saja. Kita bisa menuju ke dasar candlestick bulan Februari yang sama, sekitar 78.000 dolar, tetapi itu tidak berarti adanya pembalikan tren. Secara global, trennya menurun dan mengarah ke rata-rata pergerakan 50 bulan. Itu sekitar 58.000 dolar, bahkan bisa rata-rata 100 bulan di bawah 40, tapi ini masih terlalu dini. Namun melihat angka 58 hingga 59, sangat mungkin terjadi. Satu-satunya pertanyaan adalah, lewat jalur mana kita akan sampai ke sana? Mari kita lihat candlestick mingguan. Pada candlestick mingguan, situasinya datar. Artinya meskipun minggu lalu menelan minggu sebelumnya, semua ini masih terjadi dalam rentang pergerakan menyamping. Untuk bisa membicarakan pembalikan penuh pada candlestick mingguan, kita perlu menelan minggu merah di mana kursor berada, yaitu dari tanggal 16 Maret, dan untuk itu Bitcoin harus ditutup di atas 72.816 dolar pada time frame mingguan. Lalu,
Target kita menjadi rata-rata mingguan di 87.800 dan bahkan berpotensi mencapai rata-rata 50 minggu di sekitar 97.000 dolar. Namun untuk saat ini semua itu hanyalah angan-angan, tidak lebih. Apakah ini bisa terjadi? Ya, bisa saja, tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya. Kemungkinan besar kita justru akan melihat penurunan berlanjut menuju rata-rata 200 minggu. Itu di 59.500 dolar, bahkan bisa sampai rata-rata 300 minggu. Itu di 52.500 dolar. Dan sekarang, seperti yang saya janjikan di akhir, kita buka TradingView dan inilah indikator pribadi saya yang saya buat dan desain sendiri. Dan di sini kita perhatikan 3 grafik di bagian bawah. Di sini dari kiri ke kanan. Pertama, kita punya candle 4 jam untuk Bitcoin. Indikator paling bawah menunjukkan kondisi overbought dan oversold. Itu adalah garis merah. Perhatikan bahwa garis itu berada di setengah bagian atas dari rentangnya. Ini menunjukkan kondisi overbought sedang pada candle 4 jam. Juga, tepat di sini pada grafik utama ada banyak indikator. Merah, oranye, pink yang menandakan zona risiko untuk potensi penurunan. Penurunan ini bisa mencapai moving average 200 di sekitar 69.310 atau ke zona abu-abu yang belum terisi di sekitar 70.000 dolar. Lilin 12 jam, indikator terendah garis merah di area jenuh beli yang kuat. Ini menunjukkan bahwa di sini juga peluang penurunan setidaknya ke area zona abu-abu, yaitu 70.000 dolar, atau bahkan ke rata-rata pergerakan 50 periode di 69.500 dolar, lebih besar daripada prospek pertumbuhan Bitcoin. Lilin harian. Di sini terjadi kondisi jenuh beli moderat menurut indikator terendah. Dan sekali lagi kita belum berhasil menembus level 72.000 dolar seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di sini juga risiko penurunan cukup tinggi. Sekarang jika kita beralih ke grafik serupa untuk indeks S&P 500, kita akan melihat indikator terendah. Pada lilin harian terdapat kondisi jenuh beli yang kuat. Pada lilin 12 jam terdapat kondisi jenuh beli yang ekstrem. Pada lilin 4 jam juga terdapat kondisi jenuh beli yang kuat dan juga banyak sinyal yang mengindikasikan potensi penurunan. Dan dengan demikian, Bitcoin berada di bawah tekanan, tidak hanya dari indikator-indikatornya sendiri dan bisa dibilang strukturnya sendiri pada lilin time frame yang lebih tinggi, tetapi juga dari pasar saham yang sewaktu-waktu bisa turun. Karena meskipun Trump memenangkan satu putaran lagi dalam perang tersebut, hanya beberapa jam kemudian pertukaran rudal kembali terjadi. Di sana Israel menembaki Lebanon, Iran menembaki Israel atau pihak lain. Jadi situasinya jauh dari kata sederhana. Dan dari sudut pandang saya, saat ini kondisi Bitcoin terlihat lebih bearish. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kami melakukan ulasan ini di platform Quant Fury. Saya punya untuk trading saya sendiri dan bisa merekomendasikannya kepada Anda. Di sini Anda bisa trading benar-benar tanpa komisi atau biaya apapun. Dan selain itu, Anda bisa trading tidak hanya mata uang kripto, tetapi juga saham pasar modal, komoditas, emas, minyak, gas, platinum, dan berbagai logam lainnya. Anda bisa trading dana ETF, pasar forex, dan sekali lagi semuanya tanpa komisi. Anda bisa mengikuti tautan langsung atau melalui kode QR, dan dengan itu saya pamit sampai ulasan berikutnya. Sampai jumpa.